هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في مسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أفضل الرحبيب شبينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه المرسلين والمكرمين والصحابة أجمعين مسألة الأحباب خير الكبرى فاطمة الزهراء عائشة الأحباب عائشة رضي الله وسيدنا الإمام الحسن والحسين سيدنا حمزة العباس سيدنا عبد الله بن عباس قاتل بدر الحب وآل بيت رضوان جميع آل بيت رسول الله أحباب رسول فضيلة رسول الله ما سيدنا بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأشرف البشرين الجنة ثم أصحاب رسول الله أزواج رسول وذرية رسول الله ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمهات المسلمين جميعا نطلب الشرف رحمهم في رسول الجنة وانفعنا بركاتهم وانوارهم وعلومهم ونفعتهم من دين الآخرة وأن الله يرزقنا فهم النبيين والمرسلين ومكر المقربين وأن الله يهلك أعداءنا وأعداءنا من اليهود والنصارى المشركين وسائر أعداء الدين على هدينا وعلى كل صالح على من أسلف الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد سيد السادات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أولنا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاة الهدى والدالة الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, inayah, hidayah, taufik. Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian sirah nabawiyah, yaitu sejarah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sabab ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita akan membahas sedikit daripada sejarah Nabi Muhammad SAW atau dikenal dengan sirah nabawiyah, yang dengan tema Sirah Nabawiyah, inspirasi dan solusi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ini alhamdulillah ayat ini ya kebanyakan kita menghafalnya karena sering diulang-ulang ya, sebagai contoh Nabi Muhammad adalah tauladan kita. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya itu beliau menyatakan ini adalah ayat ya yang menjadi asas, yang menjadi dasar ya pencontohan ya Rasulullah SAW pada ucapannya, pada perbuatannya, dan pada semua keadaan baginda Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada lakum untuk kalian. Jadi ini untuk kita, ya untuk kita semua. Itu ada dhamir lakum untuk kalian. Ya, ada apa yang Allah berikan fi Rasulillah pada sosok Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, ayat qudwah, panutan yang baik di semua keadaan, di semua keadaan. Oleh karenanya ketika seorang mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW secara mendalam, di semua problem kehidupannya ada jawaban. Ya, ada jawabannya, ada solusinya. Dan selain daripada itu bisa dijadikan apa ya? Inspirasi, motivasi ya untuk kehidupan kita di semua keadaan kita. Ya. Seperti contoh, sejarah Nabi Muhammad SAW adalah masdarul iman wa tsabat. Ya, jadi asal muasal keimanan dan kekokohan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sejarah Nabi Muhammad SAW kita bisa belajar bagaimana mengokohkan iman kita, ya, bagaimana memantapkan sehingga tidak goyah sedikit pun dari keimanan atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa lihat Nabi Muhammad SAW selama hidupnya itu ya dihadapi berbagai macam cobaan. Ya, memang manusia itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Tabarak itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, zat yang telah menciptakan kematian, kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ay liyahtabirakum. Untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Nah, ini udah haknya Allah Ta'ala sebagai Tuhan ya, yang apa? Yang bebas untuk melakukan apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya dan akan mendapatkan keistimewaan yang Allah telah janjikan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pelajari lagi dari sosok Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau itu ya mendapati ujian cobaan luar biasa. Yang pertama tidak cobaan. Cobaan itu ya pertama datang dari keluarga dekatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, orang sekitarnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW awal pertama kali diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, di sini mulai ya, yang dulunya Nabi itu dikenal dengan Amin, ya orang yang sangat amanah. Semua apa ketika ada permasalahan, ya rujukannya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau diperintahkan Allah Taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, ya mulai dari ya orang dekatnya yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu ya dia Abu Lahab itu besanan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan hanya Nabi Muhammad kan ponakan, ya Abu Lahab itu paman. Ya. Nah, anaknya Abu Lahab itu ya itu nikah dengan anak baginda Nabi Muhammad SAW.
Ya, walaupun nanti pada saatnya itu Abu Lahab memerintahkan untuk apa ya? Menceraikan. Ya, ini berarti bukti apa? Abu Lahab itu tidak benci kepada Nabi itu sepanjang hidupnya. Ada fase dia tuh cinta dengan Nabi luar biasa. Yaitu apa? Sebelum Nabi mendapatkan wahyu untuk mendakwahkan terang-terangan. Kita lihat baginda Rasulullah SAW, ya beliau mendapatkan wahyu ketika umur berapa? 40 tahun. Jadi di bawah 40 tahun itu keadaan beliau itu sangat dimuliakan, ya, di bangsa kafir Quraisy, ya, dimuliakan, dijadikan pemimpin, dijadikan uswah, panutan, ya, dijadikan apa? Muhallil masyakil, atau apa? Pencari solusi ketika ada suatu problem yang pelik. Itu sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika datangnya wahyu dari Allah SWT untuk pertama kali dakwah sirron, ya, sirron itu apa? Dengan secara sembunyi-sembunyi, ya. Nah, setelah Nabi diperintahkan Allah Ta'ala untuk berdakwah terang-terangan, ini mulai dari cobaan-cobaan yang dihadapi baginda Rasulullah SAW. Bahkan pernah Rasulullah SAW itu pernah dihisor, diblokade, ya. Katakan kalau bahasa kita sekarang diboikot. Pernah beberapa tahun, ya, tidak boleh ada yang menjual barang kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW, ya, kepada orang ngikut dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi tidak boleh berniaga mereka. Bahkan dalam riwayat itu banyak sahabat-sahabat itu yang memakan apa ya? Rumputan. Bayangkan itu. Bahkan ada riwayat ada sebagian mereka yang makan sandal. Ya, sandal kan dari kulit. Ya, saking sudah tidak ada makanan lagi, sandal kulit itu dimasak sandal itu. Ya, gimana enaknya kita tidak kebayang, ya. Ya, akan tapi itulah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW pada awal permulaan Islam. Nah, kita sekarang alhamdulillah, ya, nikmat luar biasa. Nah, nikmat yang kita rasakan ini jerih payah perjuangan para sahabat Nabi, mengorbankan hartanya, ya, mengorbankan seluruhnya, bahkan nyawa mereka korbankan untuk estafet perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dari satu poin Sirah Nabawiyah bisa kita jadikan apa? Masdar iman wa tsabat. Ya, pokok, asas, dasar untuk memupuk keimanan dan kekokohan kita iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ada, ya, ida, hisar, berikutnya ada hijrah. Ya. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW atau hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah. Walaupun sebelumnya itu ada beberapa hijrah, ya, tapi yang terbesar itu, ya, hijrah yang dikenal dari kota Mekah ke kota suci Madinah. Sebelumnya ada hijrah ketika Nabi merintahkan sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Kalau sekarang itu negeri apa? Ethiopia. Itu ada. Ya, Nabi mengutus pamannya Ja'far bin Abi Thalib untuk memimpin daripada apa, Pak? Orang-orang hijrah. Nabi gak ikut saat itu. Ya, sampai ketemulah singkat cerita dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi. Yang Raja Najasyi ini, ya, saat itu, ya, beliau ini beragama Nasrani. Ya, dan beliau di antara Nasrani yang taat, yang mentelaah kitab-kitab sebelum-sebelumnya. Ya. Siapa Raja Najasyi? Nah, ketika datang utusan dari Nabi Muhammad SAW, ya, ditanyalah dengan sangat detail sekali, diinterogasi, ya, utusan Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai semua yang ada di kitabnya Raja Najasyi itu, ya, dari Nabi itu lahir dalam keadaan yatim, dimusuhi oleh orang sekitarnya, ya, sampai semua sifat-sifat Nabi disebutkan itu, ya, Raja Najasyi yang asal mulanya duduk di singgasananya langsung turun dia. Ya, langsung turun dan mengatakan, ini adalah seorang nabi akhir zaman yang saya telah ketahui dari kitab-kitab yang saya telah baca. Ya, itulah sosok Nabi Muhammad SAW. Itu hijrah pertama. Nanti hijrah berikutnya,
ke negeri Taif, ke Taif. Ya, Taif itu dengan kota suci Mekah lumayan jauh. Ya, kalau sekarang itu mudah perjalanan, lurus, bagus, perjalanan lancar. Dahulu bebatuan. Ya, nah Taif itu memang kalau di kita itu puncaknya, ya. Kalau di Bogor itu puncaknya, maksudnya tempat yang dingin, ya, yang di situ subur, ya, dan di situ banyak penduduknya. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif, ya, dengan beranggapan, ya, beliau di situ diterima dakwahnya, akan tetapi ada orang-orang Mekah yang sudah tahu rencana Nabi ingin hijrah ke Taif. Akhirnya apa? Dia langsung bersegera ke Taif, memprovokasi mereka, membayar mereka, bahkan anak-anak kecil dibayar itu untuk apa? Untuk melempari, mencaci, memaki baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu diantara apa? Perjuangan Nabi Muhammad SAW membawa syariat ini. Nah, begitu pun ada yang namanya faqdul ahibbah, kehilangan orang-orang terdekat. Ya. Nah, orang-orang terdekat ini ya sudah pastinya punya kedudukan di hati Nabi Muhammad SAW. Ya, dimulai dari seorang sosok yang memperjuangkan dakwahnya Nabi dari sejak Nabi awal mula mendapatkan wahyu. Siapa itu? Nah, yang pertama kali membantu dakwahnya Nabi ketika Nabi awal mendapatkan wahyu, Sayyidatuna Khadijah. Ya, Sayyidatuna Khadijah, bagaimana beliau sosok wanita salihah, ya, yang mementingkan kemaslahatan Nabi daripada kemaslahatannya sendiri. Ya, yang mementingkan perjuangannya Nabi daripada apa? Kehidupannya sendiri. Kita bisa lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah pernah menguasai daripada 2/3 kekayaan kota Mekah, aset kota Mekah itu. Berarti ini bukan orang biasa, ya. Bahkan sebelum Sayyidah Khadijah wafat, itu orang-orang masih memusuhi Nabi itu agak segan. Kenapa? Pernah makan rezekinya. Ya kan, kita lihat orang yang pernah dikasih sama kita, ya setidaknya dia ketemu kita tuh apa? Agak sungkan, agak hormat, walaupun dia benci misalkan. Sungkan, hormat, kenapa? Sudah pernah masuk ke dalam perutnya. Nah, Sayyidatuna Khadijah seperti itu. Ya, beliau terkenal wanita yang sabar, dermawan, ya, amanah, menjaga kehormatan, ya, memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW sampai pada akhir perjuangan Sayyidatuna Khadijah, semua hartanya dikeluarkan untuk dakwahnya Nabi sampai hanya yang menyisakan kafan beliau dan hanya beberapa harta beliau saja. Ya, bahkan Sayyidah Khadijah, ya, saking beliau ini kedudukan tinggi di hadapan Allah SWT, ya, sampai Allah SWT apa? Mengucapkan salam kepada Sayyidatuna Khadijah. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, dimulai dari kehilangan Sayyidatuna Khadijah. Ya, tidak lama dari itu Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidatuna Khadijah wafat, tidak lama kemudian paman yang memperjuangkan dakwahnya juga, yaitu Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Abu Thalib ini memang ada riwayat, ya, yang menyatakan beliau meninggal belum memeluk agama Islam. Tapi ada riwayat juga bahwasanya Abu Thalib, ya, beliau ini masuk Islam walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Ya, dengan beberapa baitnya beliau itu pernah diungkapkan, ya. Bahkan banyak ulama yang membuat taklif kitab, ya, bahwasanya Abu Thalib itu selamat. Di antaranya yang masyhur itu yang disusun oleh Sayyid Ahmad Zaid Dahlan, ya, Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Beliau menyusun kitab, ya, merangkum referensi-referensi bahwasanya Abu Thalib itu apa? Selamat. Dalam arti beliau masuk agama Islam. Ya, karena Abu Thalib ini kita lihat sepak terjang beliau dalam memperjuangkan dakwahnya Nabi itu luar biasa, menjadi tameng. Tameng yang siapa yang dihadapan di Abu Thalib ini? Ya, orang-orang kuat,
di bangsa kafir Mekah saat itu. Ya, di antara ada Abu Jahal itu, ada Umayyah bin Khalaf, ya, ada Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Nah, banyak sekali orang-orang kafir Quraisy itu yang punya pengaruh yang luar biasa. Ketika masih ada Abu Thalib itu masih apa yang segan. Ya karena pemimpin Quraisy itu ya setelah wafatnya Abdul Muttalib kakeknya Nabi, ya ke Abu Thalib. Ya jadi mereka itu masih segan. Ya itu dia karena mereka itu pernah merasakan kebaikannya keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya karena Nabi dilahirkan itu bukan di keluarga biasa. Ya, keluarga yang sangat istimewa, katakanlah bangsawan tapi tidak sombong. Ya, berbagi, ya, bijaksana. Ya, itulah keluarga Rasulullah SAW. Ya karena penyakitnya bangsawan apa ya? Sombong. Ya, sombong. Kita nyata kita lihat ya, bagaimana orang-orang yang awalnya tidak ada, ya. Nah, sebentar lagi musim politik dan sebagainya, sebelum jadi merayat, setelah udah jadi apa? Ya, boro-boro Pak. Dia ada gitu. Kebanyakan seperti itu kan? Mau jadi dewan kan apa kayak itu. Walhasil, ya, ketika seorang udah dari puncak tuh biasanya lupa lihat ke bawah. Ya padahal dia dilihat sama orang bawah tuh seperti apa ya? Orang di bawah kaki gunung melihat di atas. Kecil apa besar? Kecil. Ya, jadi kebalikannya seperti itu. Nah, puncak daripada kekuasaan atau apa keluarganya Nabi Muhammad SAW itu, ya, diliputi dengan kedermawanan. Ya, walaupun mereka bangsawan yang tinggi, ya, tapi mereka dermawan, bijaksana, yang dijadikan rujukan semua kalangan. Ya, fuqaranya, orang-orang fakirnya, orang-orang kayanya, semuanya, ya, itu dari keluarga di apa Nabi Muhammad SAW dijadikan rujukan dari Sayyidina Abdul Muttalib. Nah, ketika wafatnya Abu Thalib, ya sebelah Sayyidatuna Khadijah, nah itu Nabi mengalami fasa faqdul ahibbah, ya, ditinggal oleh orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, karena mencintai beliau itu, ya, karena beberapa faktor. Di antara faktor terbesarnya karena mereka inilah yang membantu perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya seorang terdekat keluarga, tapi mereka yang apa? Membantu, ya, perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Ya, ada lagi huruf peperangan-peperangan. Ya, kita lihat Nabi Muhammad SAW itu, ya, start dakwahnya umur berapa ya? 40 tahun, Pak. Ya, kira-kira 40 tahun itu usia produktif atau usia sudah menurun kalau kita sekarang? Ya, tapi tidak produktif apa? Umur 25 kan? Ya, ya kan? Nah, atau dari segi orang yang menjaga fisik, ya, orang yang menjaga fisiknya, ya, atau atlet itu puncaknya tuh umur berapa atlet itu? Kuatnya, 30 kan? Nah, 40 tahun biasanya udah apa? Udah jarang lagi. Nah, ini Nabi Muhammad SAW awal startnya itu apa? 40 tahun. Ya, beliau memimpin peperangan sampai berapa puluh peperangan. Ya, itulah Rasulullah SAW. Berbagai masalah yang datang kepada Nabi. Ya, masalah perlu sahabat ini, sahabat itu menyatukan yang bermusuhan. Ya, itulah Rasulullah SAW. Makanya kemarin itu ketika banyak orang kagum dengan sosok siapa ya? Ronaldo. Karena dia menjaga fisiknya kan. Umur 40 tahun tapi apa ya? Masih prima. Walaupun ada, ya, tidak seperti apa ya, umur 20 tahunan dia. Ya, tapi kita kadang apa ya, melihat yang seperti itu, kita menyampingkan Nabi Muhammad SAW. Lah bagaimana tidak ada apa-apanya itu Ronaldo dengan Rasulullah SAW? Ini 40 tahun. Ya, bagaimana beliau menjaga fisiknya? Kalau kita bahas fisik Ronaldo, kita bahas fisiknya Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana beliau apa? Dengan
keterbatasannya, tapi kekuatan beliau, ya, strategi beliau, muamalahnya beliau, ya, itulah ya terkadang kita melihat sosok kita jadikan idola, padahal di dalam diri kita, di dalam agama kita ada idola, ya, ada sosok yang bisa kita jadikan panutan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan Allah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ini baru contoh pertama. Sirah Nabawiyah adalah menjadi dasar kita memupuk keimanan dan kekokohan, ya, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan seluruh, ya, yang Nabi Muhammad SAW alami, ya, daripada kehilangan orang tercinta, ya, beliau diblokade, diboikot, disakiti, diusir dari tempat tinggalnya, dan Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Ya, ini juga ayat ini, ya, ketika Nabi di dalam ghor atau di dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Abu Bakar saat itu merasa takut Sayyidina Abu Bakar, ya, lalu Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini kalau kita perhatikan kata innallaha ma'ana, ya, maka semua yang kita rasakan daripada cobaan yang Allah berikan, ya, kalau kita selalu menyertakan itu ayat innallaha ma'ana, semua terasa ringan. Semua terasa ringan. Bahkan puncaknya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di Taif itu, ya, Rasul berdarah, ya, pecah daripada pelipisnya Nabi ini bocor, ya, gigi Nabi patah, ya. Nah, di puncaknya Nabi Muhammad SAW doa munajat pada Allah Taala, ya, dengan doa yang panjang, dan dalam kutipannya apa? Illam yakun minka alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, jika semua yang aku dapati ini, ya, bukan dasarnya murka Engkau kepadaku, fala ubali, saya tidak peduli, ya Allah. Ini puncak keimanan yang apa? Yang luar biasa yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari yang kita bahas tadi itu menghasilkan outputnya apa? Athiqah billah. Kita akan merasakan apa? Percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya husnul tawakkul. Kita juga, ya, lebih meningkat tawakal kita, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya kita ada tafaul mahmasyadatil azmat. Ada sifat apa? Optimisme. Ya, maka sifat optimisme itu sifatnya umat Islam. Ya. Seperti kita sekarang ada di bulan apa? Safar. Ya. Di zaman jahiliyah itu, Safar itu terkenal, ya, bulan yang banyak apanya? Penyakit, sial. Bahkan mereka tuh nggak mau nikahin anak di bulan Safar, bangsa Arab dulu. Ya, nggak mau memulai perjalanan, memulai perdagangan itu dari bulan Safar, nggak mau. Kenapa? Terkenal di mereka apa? Safar itu bulan sial. Datangnya Nabi Muhammad SAW merubah itu semua. Ya, bahkan ada riwayat Safar diganti dengan Safarul Khair, Safar yang penuh dengan kebaikan. Ya, atau disebut lagi Dhafar, bukan Safar tapi Dhafar. Ya, itu apa? Kebahagiaan. Nah, itulah, ya, yang awalnya merasa pesimis, Nabi Muhammad SAW mengajar kita untuk apa? Ya, optimis. Ya, makanya di akhir daripada Rabu bulan Safar, ya kan, disebut apa? Rabu, kalau kita wakasan, ya, kita munajat nggak jadi masalah, bagus. Ya, kita munajat sama Allah agar dihindar dari bala, silahkan, bagus. Sholat hajat itu tidak jadi masalah, ya. Tapi yang jadi permasalahan, jangan kita meyakini, yang kita meyakini apa? Bahwasanya itu hadis sial.
Jangan. Bahkan pas di sana di Hadramut itu di Yaman, ya, ulama-ulamanya ketika Rabu akhir bulan Safar itu merubah merubah mindset masyarakat. Jadi di situ ada ya seperti ada mahrojan itu seperti ngumpul bareng dengan keluarga, dengan murid ya mengadakan bertamasya, berrehlah. Ya, intinya senang-senang di hari di hari Rabu terakhir bulan Safar. Senang-senang, tapi senang-senangnya dalam batasan syariat ya, bukan maksiat. Ya, dulu kita menyaksikan itu. Ya, udah Rabu bulan Safar kita ngumpul di tempat kita bakar ikan, kita bakar ayam. Ya, intinya di hari itu dirubah mindsetnya jadi senang-senang. Ya, makanya itu diantara ajaran Nabi Muhammad SAW optimis beliau itu. Ya. Nah, yang terakhir adalah yakin bi'anal faraj ya'ti ba'da syiddah. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya ya, kebahagiaan pasti akan datang setelah adanya kesulitan. Ya, pasti akan datang kebahagiaan ya setelah berbagai macam kesulitan. Ya, setidaknya kalau dia tidak merasakan di dunia, dia rasakan di mana? Di akhiratnya Allah Ta'ala. Tapi biasanya Allah SWT tuh memberikan hasilnya dulu di mana? Di dunia. Allah kasih hasilnya di dunia. Ya, kalau kita lihat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi jelas luar biasa kesabaran beliau kita sebutkan tadi. Ya, para nabi terdahulu mereka juga sama misinya. Ya, kita lihat contoh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Bagaimana beliau itu kesabarannya ekstra itu. Dakwah 950 tahun, kan? Ya, 950 dakwah beliau itu. Tapi pada puncaknya, ya, yang ingin ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam hanya beberapa orang saja. Ya, hanya beberapa orang saja yang naik di bahtera atau kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dari waktu tidak sampai 20 orang. Adalah hanya 40 orang, intinya sedikit sekali orang ikut dengan Nabi Nuh alaihissalam. Sabarnya luar biasa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, 950 tahun dakwah. Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika beliau ya muncul di tempat ya atau bahkan di zaman ya semua anak kecil harus dibunuh. Nah, kuasanya Allah Ta'ala, Nabi Musa besar di mana? Di rumah si pembunuh tadi. Ya, itulah Allah SWT punya skenario itu luar biasa. Terkadang di luar nalar kita. Ya, saat itu ada peraturan karena para penyihir kerajaan itu bilang ke Nabi Musa, yang akan menghancurkan kelak seorang anak ya yang dilahirkan di mana? Di masa kejayaanmu ini. Anak laki-laki. Ada perintah dari Firaun, siapapun anak laki-laki hidup dimatikan, dibunuh. Ya, sampai ibunya Nabi Musa alaihissalam, ya beliau menghanyutkan putranya. Ini bukan yang membuang, tapi menyelamatkan. Karena saat itu ya orang-orang yang ingin membawa ya atau sedang memeriksa tuh apakah ada anak yang baru dilahirkan. Beliau itu sudah tidak ada pilihan lagi, yang melainkan itu dengan kekuatan iman pada Allah Ta'ala, ya kan diabadikan dalam ayat suci Al-Quran, walqaitu 'alaika muhabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Itu kan diantara Allah menceritakan ungkapan ibunda daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Singkat ceritanya, Nabi Musa alaihissalam yang masih kecil itu ya diambillah oleh istrinya Firaun tadi, dibesarkan ya sampai puncaknya, ya puncak daripada puncaknya Nabi Musa alaihissalam ingin dibunuh oleh Firaun, ya, yang terkenal dengan perang itu. Nah, saat itu Nabi Musa alaihissalam ya melihat kekejaman, kezaliman daripada Firaun, ya. Dan Nabi Musa ingin agar Firaun itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dan berdoa diaminkan oleh siapa? Oleh saudaranya yang bernama Nabi Allah Harun. Ya. Ya, di antara doanya ada di Al-Quran juga itu. Ya, doanya Nabi Musa untuk kehancuran siapa ya? Firaun. Nah, itu kalau kita membuka tafsirnya dari doa Nabi Musa sampai nanti tenggelamnya Firaun, ya, jaraknya berapa tahun kira-kira? 40 tahun. Ya. 40 tahun. Nah, itu juga mengajar kepada kita sabar. Karena kita baru minta sama Allah 2 hari, ya udah apa? Lama banget. Ya, enggak dikabul-kabulin. Ya. Nah, itu dia mengajarkan apa? Kesabaran. Maka sirah nabawiyah, ya, ini apa bisa menjadi inspirasi dan solusi ya untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ya faedahnya ini bukan hanya di umat Nabi saja, di negeri sekalipun yang di situ tidak semuanya iman pada Allah Taala, itu bisa jadi solusi. Ya, bagaimana kita lihat Nabi menjadi pemimpin, ya itu bukan hanya pemimpin Muslim saat itu. Orang-orang yang non Muslim pun mereka ikut dalam kepemimpinan Nabi, tapi mereka berada dalam kedamaian, ya mereka dalam apa kenyamanan, bahkan ada jaminan dari siapa? Dari Nabi sendiri. Man adza dzimmiyan faqad adzani. Yang menyakiti orang kafir dzimmi, ya orang yang non Muslim, yang dia hidup di apa namanya di lingkungan Muslim, tidak mengganggu, yang mengganggu dia telah menggangguku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, dijamin sama Nabi itu. Minoritas dijamin sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika perang sekalipun, ya pesannya Nabi, ketika ada seorang sahabat, ya diutus oleh Rasulullah SAW, pesannya Nabi jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, ya. Dan antara pesannya lagi, jangan membunuh pemuka agama mereka, jangan menghancurkan rumah ibadah mereka. Ya, inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW bahkan dalam apa saat perang sekalipun. Ya tidak seperti Israel kita lihat sekarang kan. Ya bagaimana dia mencontohkan kebengisan yang sangat apa ya? Yang sangat di luar. Ya di luar apa? Di luar pemikiran orang jahat sekalipun. Ya, jadi orang jahat biasa nih nggak sampai ke situ pemikiran jahatnya. Itu dicontohkan. Bagaimana saudara kita sampai saat ini, saudara kita itu, ya sampai saat ini. Kemarin beberapa hari yang lalu kita sering ya, menanyakan kabar. Ya kebetulan dosen saya itu, dosen yang di Yaman dulu, beliau asli Khan Yunis, ya asli Gaza. Nah sampai sekarang beliau cerita itu, ya keadaannya sangat sulit di sana itu, ya pembunuhan di mana-mana, ya pembunuhan di mana. Dan media sekarang sudah hampir apa? Senyap. Dan umat Islam sekalipun udah hampir apa? Bosan mendengarnya. Ini hati-hati, jangan sampai kita hilang kepedulian kepada saudara kita di Palestina. Luar biasa mereka penderitaan itu. Belum lagi kemah-kemah mereka yang diserang dengan hama tikus, ya hama tikus, ular berbisa. Itu ada kemah-kemah mereka, ya anak-anak yang apa penyakit kulit dan sebagainya, ya walaupun nanti ada harus amputasi, tidak ada alat biusnya, ya dokternya dibunuh. Yang kemarin Abu Sofia tuh, yang Husam Abu Sofia, ya seorang dokter anak yang apa yang beliau itu mengorbankan semuanya tanpa bayaran, tanpa apapun itu, ya ditangkap sama Israel. Keadaannya sekarang tuh sangat apa menyedihkan, ya sangat menyedihkan. Ditawan di mana di Israel itu. Nah itu bukan hanya saat 3 tahun terakhir, dari dulu mereka itu, ya mereka ada senapan baru dari Amerika, ya untuk mengetesnya apa? Ditembakkan kepada anak kecil tuh yang lagi main di pantai, ada perempuan. Jadi memang tujuan mereka itu sekarang bahkan sudah diakui, baru diakui ya sama PBB itu bahwasanya apa? Mereka apa, di antara sasaran target mereka apa? Anak kecil dan perempuan, terutama anak kecil, ya, karena mereka apa? Ya ingin memutus generasi. Ya, tapi ya Allah Subhanahu wa taala
menyimpan rahasia di balik ini semua, ya nanti tidak akan habis mereka itu. Insya Allah mereka tidak akan habis. Ya bahkan dari mereka lah lahir para pejuang yang benar-benar rijalun shadaqu ala ma ahadullah alaih. Orang benar-benar tulus dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu sirah nabawiyah mengajarkan kita ya akan akan keyakinan bahwasanya setelah kesulitan insya Allah pasti akan ada kebahagiaan. Ya, begitupun nanti. Ya, saudara kita minta sama Allah SWT. Ya, terkadang sekarang ada propaganda kufar, ya, yang mereka melemahkan iman kita. Ya, di mana Allah Taala ketika hamba-Nya banyak yang disiksa dan sebagainya. Ya, ada ucapan seperti itu. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama kali, ya, kalau keyakinan kita pada Allah Taala, Allah SWT yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya. Dan Allah SWT Maha tahu akan kebaikan hambanya. Ya. Maha tahu akan kebaikan hambanya. Dan dunia ini memang tempatnya cobaan, dan cobaannya bermacam-macam. Kehidupan abadi di akhirat nanti. Ya. Boleh saja kita lihat sekarang rakyat Palestina itu, mungkin rakyat kita lihat memandangi orang yang paling keadaannya paling tidak bagus, ya, katakanlah ada yang lansia dan sebagainya, ya, kesulitan yang luar biasa. Ya, kita lihat nanti kemungkinan bahkan kita bisa yakin seyakin-yakinnya kedudukan tinggi mereka kelak di surga Allah Ta'ala itu beda dengan orang yang hanya duduk manis, ya, tanpa ada perjuangan, tanpa ada peduli kepada saudaranya. Ya, nah dengan sirah nabawiyah kita bisa memupuk daripada keyakinan itu, ya, yang puncaknya ya kita yakin pada Allah Taala, ya, semuanya pasti ada akhirnya, ya, al-dzulmu la yadum, kezaliman tidak akan selamanya, pasti ada saatnya hancur. Ya, contoh udah banyak sekali, ya, dari Fir'aun, Haman, ya, dari Namrud, ya, raja-raja semua pada puncaknya hancur, binasa. Ya. Nah, dari sirah nabawiyah kita baru satu poin, ya. Dari sirah nabawiyah ini bisa, ya, menjadi solusi, ya, yang solutif untuk apa? Untuk memperbaiki krisis akhlak di masa ini. Ya. Kita lihat alam saat ini atau yang kita lihat saat ini, ya, intisyarul kadzib, tersebarnya secara masif yang namanya kebohongan, kedustaan, dhu'ful amanah. Ya, yang namanya amanah sudah melemah sekarang. Ya, tinggi jabatan, kita lihat para koruptor itu, ya, itu mereka jenjang daripada pendidikannya tinggi, ya. Tapi apa yang kita lihat, dhu'ful amanah, lemah amanah mereka itu. Ya. Bahkan mereka dari universitas yang unggulan, ya. Tapi di situ dhu'ful amanah, lemahnya amanah di situ. Ya, dan ada ghish, khianat, kecurangan, tafaqquq ijtima', ya. Nah, kalau kita lihat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'rafu bis-shadiqil amin. Kita lihat sosok Nabi Muhammad SAW, ya, yang katanya beliau itu dimusuhi, ya, hendak dibunuh, diusir dan sebagainya. Sebelum beliau mendapatkan wahyu, apa julukan beliau? As-shadiqil amin. Orang yang jujur, orang yang amanah. Bahkan hadirinkumullah, pada saat malam hari Nabi Muhammad SAW hijrah, yang paginya hijrah, ini malam harinya, ya, itu kan rumahnya Nabi mengamanahkan kepada Sayyidina Ali, ya, kepada Sayyidina Ali, sepupunya Nabi. Untuk apa? Untuk menetap tidak ikut hijrah dulu. Kenapa sebabnya? Karena masih ada barang-barang titipannya orang kafir Quraisy yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Pak, kita bisa bayangkan, ini musuh yang sangat keji sekali menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kan kalau kita bayangkan aja orang musuhin kita, ya, menyebarkan fitnah terhadap kita, dia nitip barang kita berharga, itu barang kita apain itu? Ya kan, mau dihancurkan dan sebagainya. Itu tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau titipkan kepada Sayyidina Ali. Ya, untuk apa? Untuk menjaga amanah, ya, barang-barang titipan orang kafir Quraisy. Ya, yang saat itu masih ada di rumahnya Nabi Muhammad SAW, dan itu diantara penyebab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu masih menetap di Mekah saat itu. Ya, jadi lemahnya iman, lemahnya amanah, tersebarnya berita bohong, dusta, tersebarnya kecurangan, khianatan. Ya, kita lihat sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW terkenal dengan orang yang jujur, orang yang amanah, sampai Allah Ta'ala menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim, sosok yang memiliki perangai budi pekerti yang luhur. Ya. Nah, bagaimana solusinya untuk diterapkan dalam masa saat ini yang tersebar berbagai macam hal yang negatif yang disebutkan tadi? Pertama, ihya al-akhlaq an-nabawiyah. Hidupkan kembali akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Hidup kembali. Dari mana? Dari yang paling kecil. Ya, dari yang terkecil sampai nanti yang terbesar. Yang terkecil dari diri kita dulu. Ibda binafsik. Mulai dari diri kita. Ya, kita berbuat, ya, contoh dari makan, minum, semuanya itu contoh Nabi Muhammad SAW. Ya, sifat kita sebagai keluarga kepada anaknya, kepada istrinya, bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu walaupun kesibukan beliau luar biasa, ya, luar biasa kesibukannya Nabi, tapi Nabi tetap meluangkan waktu untuk keluarganya. Ya, meluangkan waktu untuk istri-istri beliau. Ya, meluangkan waktu untuk orang-orang yang mungkin tidak dipandang. Ya, kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW, ya, kehilangan seorang sosok yang yang membersihkan Masjid Nabawi, atau kalau kita bilang sekali marbot. Ya, ini marbot ini nggak dipandang. Dalam arti ini, ya orang biasa-biasa aja gitu. Ada dan tiadanya kadang nggak dicari, karena ada orang seperti itu kan. Itu tidak berlaku, ya, untuk Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi di Masjid Nabawi itu, ya, beliau ada sesuatu yang janggal nih, yang biasanya ada tapi nggak ada. Siapa? Seorang wanita Habasyi, wanita kulit berkulit hitam, wanita tua yang sering membersihkan Masjid Nabi, saat itu nggak ada. Ya, dicari tidak ada. Akhirnya apa? Ditanyalah kepada para sahabat. Ya, melihat fulana, ya, yang sering membersihkan masjid itu. Ya, kata sahabat, ya, tuwfiyat ya Rasulullah, ia telah wafat ya Rasulullah. Ya. Lalu Rasul menegur para sahabatnya, kenapa kalian semua tidak ada yang mengabarkan kepada aku akan wafatnya siapa? Orang pembersih masjid tadi. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW bukan hanya bertanya kepada sahabat tadi, langsung beliau mencari di mana makamnya, dan berat itu langsung sholat di atas kuburnya. Ya, inilah sosok peduli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kita hidupkan lagi akhlak Nabi, ya, di rumah kita, ya, dengan dengan yang paling kecil, dengan kita berbuat jujur kepada anak kita, tulus, ya, amanah, sayang, ya, menerapkan keadilan, menerapkan rasa malu, ya, bukan kita di keluarga, ya, sebagai pemimpin, ya, pemimpin yang bengis, ya, seperti preman dan sebagainya kepada anak istrinya. Tidak diajarkan Nabi. Ya, pengakuan istri Nabi ma daraba Rasulullah SAW imra'atan qat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul wanita sekalipun. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul wanita sekalipun.
Ya. Jadi semua istri Nabi Muhammad SAW, sahabat, ya, mereka semua menyaksikan Nabi Muhammad SAW, ya, tidak pernah menyakiti wanita sekalipun. Dan keadilan Nabi Muhammad SAW, yaitu dilihat dari semua perangai atau keputusan-keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan Nabi menyatakan apa? Terakhir, qala Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baiknya kalian adalah seorang yang paling baik terhadap keluarganya. Ini nasihat Nabi, ya, untuk apa? Memperbaiki daripada hubungan rumah tangga umat nih, atau memecah daripada problem atau solusi dari semua permasalahan. Ya, Nabi mengatakan apa? Khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, wa ana khairukum li ahli, dan akulah, ya, sebaik-baiknya di antara kalian yang berbuat baik kepada keluargaku. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itulah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, beliau membantu keluarganya, ya. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya, "Mada fa'ala Rasulullah SAW fil bait?" Apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW ketika beliau di rumah? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ya, kana yusahidu ahlah. Ya, kana fi khidmati ahli. Beliau itu senantiasa membantu keluarganya. Yakhsifu na'la. Beliau menambal, atau kita sekarang ini sendal kalau dibetulin tuh, ya, ada yang sobek sendalnya dijahit sendiri, bajunya sobek dia sendiri, membersihkan ada sampah dibersihkan Nabi Muhammad. Dari pasar membawa belanjaan untuk keluarganya Nabi Muhammad SAW sendiri. Yakhdumu ahlu. Beliau berkhidmat, ya, membantu keluarganya. Makanya ada orang mengatakan, ya, yang menjadi barometer orang itu baik apa? Kira-kira orang yang diakui baik oleh keluarganya. Ya, jadi istri kita, anak kita kalau mengatakan ini ayahnya ayah terbaik buat saya, berarti orang baik itu. Tapi kalau di luar baik, di dalam rumah apa? Masuknya udah rame, udah lagi tertawa, bercanda, bapak yang masuk, assalamualaikum, takut semua. Nah ini bukan yang kebanggaan, ya. Ini berarti apa? Keluarga ini orang buruk berarti, karena keluarga tidak merasa aman dengan keberadaannya, tidak ada rasa nyaman dengan keberadaan. Allahumma sholli wa sallim. Mudah-mudahan, ya, sirah nabawiyah ini membawa solusi dalam kehidupan kita, ya, sehingga lebih baik lagi, ya, dan mudah-mudahan, ya, kita semua dapat dikumpulkan kelak dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jika ada pertanyaan yang tadi disebutkan, ya, bisa dipertanyakan. Kalau tempat kita persilakan. Cukup ya. Amin. Wala hadina wa sallallahu hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala afwa wal afiyah wal mu'afiyah daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ijma'na bi habibikal mukhtar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijma' bainana wa bain jama'atin min ruhana fasdhahiran wa batinan wa tanamman daim mustamirran. Allahumma iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahli khair ya man waffaqa al khair khairan wa alayh wa fil Allahumma khair wa inna alayhi da'wiyatan bis salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minta maaf segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.